Ini adalah anak dari keluarga budak. Dalam perjalanan pulang setelah mengumpulkan kayu bakar, seorang pejalan yang baik hati sudah mengingatkan bocah itu. Jika dia adalah seorang budak, maka dia tidak boleh melihat ke atas. Hanya bisa melihat ke bawah. Dan lalu bocah ini kurang tahu bahwa hanya selama 5 menit kemudian adalah kehidupan bocah ini sudah terjadi perubahan yang besar. Baru sampai rumah dia sudah melihat orang tuanya sedang berlutut untuk memohon. Karena dua budak ini ingin melarikan diri. Tuan Tanah sangat marah, perlu menghukum serius. Di bawah wajah semua orang, ayah bocah ini meringkuk di tikar dan dipukuli secara brutal. Ibu dan anak ini hanya bisa duduk dan saling berpelukan dan menonton. Mereka menangis tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Tuan Tanah mengumumkan bahwa langsung memukul sampai mati ayah bocah itu. Bocah ini dengan kecewa mengambil sebuah batang kayu di tanah dan bergegas ke depan. Tapi kekuatannya terlalu kecil, tidak berguna apapun. Penjaga itu juga memukuli bocah itu. Melihat kedua orang yang paling penting di hidupnya dipukuli secara brutal tanpa henti, ibu bocah itu melepaskan diri dari belenggu penjaga. Dia bergegas menuju menantu pemilik tanah yang mulia. Gunakan jepit rambut untuk mengendalikannya. Tuan Tanah ini berteriak, semua penjaga harus bergegas. Dia bahkan tidak membutuhkan hidupnya lagi, apakah dia masih takut pada mereka? Tangan itu dengan lembut menusuk jepit rambut, langsung membuat semua orang takut. Untuk saat ini, dia bisa mengendalikan keadaan. Dia mengambil liontin giok dari tubuh wanita ini, melempar ke tanah, meminta putranya dengan cepat mengambilnya dan melarikan diri. Pada saat yang sama menginstruksikan bahwa ini bisa ditukar dengan 3 kue nasi. Setelah dia melarikan diri, gunakan ini untuk ditukar nasi dan hiduplah dengan baik. Bocah itu mengambil batu giok itu. Wajahnya penuh mata air dan melihat ibunya. Untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Dan perpisahan ini telah menjadi perpisahan hidup dan mati yang nyata. Kemudian bocah sudah berlari keluar gerbang besar. Tuan Tanah takut meninggalkan masalah dan berniat menggunakan busur untuk menyelesaikan masalah. Tapi kasihan bocah sudah berlari cukup cepat untuk menghindari bahaya ini. Melihat putranya telah melarikan diri, sang ibu melepaskan lengannya. Kemudian dia berlari dengan cepat ke sumur. Dan adegan ini sudah terlihat oleh putranya yang bersembunyi di gunung. Dalam sekejap, orang tua bocah ini semuanya mati tepat di depannya. Tapi bocah ini tidak punya banyak waktu untuk sakit hati. Penjaga yang ingin menangkapnya telah memulai pencarian menyeluruh. Bocah ini tidak berhenti berlari, melewati hutan dan sungai. Saat lapar, makan kentang, saat haus, minum air sungai. Dan Tuan Tanah ini sudah mengundang orang-orang lebih kuat untuk lanjut mencari bocah ini. Saat lelah, dia berbaring di gunung tinggi. Tidur di hutan yang dalam. Menggunakan langit sebagai selimut, menggunakan bumi sebagai tempat tidur. Pada sesuatu hari, saat bocah ini sedang mencuri makanan, sudah ditemukan oleh seorang pria. Seorang pria ini adalah seniman keramik. Sudah membantu bocah ini lolos dari pembunuhan. Bocah itu menceritakan latar belakangnya kepada paman ini. Dia bernama Choi Yojin, orang tuanya semua sudah meninggal. Situasi langsungnya adalah jika dia tertangkap, dia akan dipukuli sampai mati. Jika dia tidak tertangkap, nanti akan lapar sampai mati. Paman menggunakan pekerjaan mengambil bocah ini sebagai syarat. Memberikan banyak tembikar untuknya. Dan seperti itu pemeran utama kita sudah pergi bersama dengan orang itu. Naik kapal dan petualangan ke Amerika. Di Amerika, bocah itu membuat banyak kemenangan. Ketika dia sekali lagi kembali Korea Utara, wanita dalam hidupnya juga dewasa. Kisah legendaris mereka berdua akan segera dimulai. Saya adalah Kelinci Putih, ayo like dan follow. Kita akan bertemu di bagian berikutnya ya. Bocah ini tidak mudah apapun. Dengan susah dia baru sampai Amerika. Tapi pedagang yang membawa bocah itu ke sini ingin meninggalkannya. Untungnya, bocah itu menggunakan Tuhan yang dipercayai semua orang di Amerika untuk memenangkan pedagang sementara untuk memberinya tempat tinggal. Tapi dia hanya berikan bocah itu sebuah tempat untuk tidur dan tidak peduli bagaimana bocah ini hidup. Pedagang itu merendahkan nama Asia bocah itu, yang sulit diingat. Jadi sudah memberikannya sebuah nama yang baru adalah Eugene. Bocah ini sangat pintar. Berjalan di sepanjang kereta, sepanjang jalan, berteriak pada portir untuk membawa barang bawaan $1 sekaligus. Dengan cepat dia sudah menemukan pelanggan. Tidak lama, dia sudah menemukan koin pertama. Bocah dengan senang berbalik tubuhnya. Di belakang bocah itu ada beberapa bajingan yang menunggunya.
Hasil bagaimana kita bisa berkira ya? Penghasilan bocah itu hilang, dan dia dipukuli dan diremukan. Bocah sedih menyeret alatnya untuk mencari nafkah. Pergi sampai gang yang kecil dan melihat pada kotak musik yang kecil di belakang lemari kaca. Dia sudah menangis, kehidupan di Amerika benar-benar susah. Namun, bocah itu tidak dijatuhkan oleh kehidupan. Setiap hari mencari uang, setiap hari dirampok, dipukuli. Setiap hari seperti setiap hari, setiap tahun seperti setiap tahun. Perlahan-lahan bocah itu mulai melawan, tetapi itu sia-sia karena dia tidak bisa melawan banyak orang. Sampai pada sesuatu hari, dia juga seperti setiap hari, dirobohkan di jalan. Pada tepat saat itu, ada pasukan tentara lewat. Mereka meninggalkan sebatang permen coklat, tetapi bocah itu benar-benar tidak perhatian. Bocah itu melihat seorang pria kulit hitam di ketentaraan, tetapi benar-benar bebas dari rasisme apapun. Tiba-tiba seorang bajingan mendorong bocah itu dan mengambil sebatang coklat di tanah, tapi bocah ini benar-benar tidak peduli. Karena bocah ini sudah melihat hal yang lebih baik. Hal itu disebut harapan. Bocah dengan wajah orang Asia ingin menjadi seorang Amerika nyata. Bergabung dengan tentara adalah satu-satunya pilihannya. Dia mengambil keputusan, memotong rambutnya. Dia bersumpah untuk menerobos dan mendapatkan tempat di tentara. Selanjutnya, di ketentaraan, dia adalah orang yang sangat heroik. Memenangkan kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Saya adalah kelinci putih, ayo like dan follow ya. Kita akan bertemu di bagian lanjut ya. Ini adalah perang utara dan selatan di Amerika. Dalamnya muncul sebuah wajah Amerika, dia adalah Eugene. Sangat berani, setiap kali dia bergegas ke garis depan. Di medan perang dia adalah setan berasal dari neraka. Kali ini, dia memberikan kontribusi besar dan merasa terhormat untuk dipromosikan menjadi mayor. Pada saat yang sama di kampung halamannya Korea Utara, berada dalam masa kekacauan dan ketidakstabilan. Orang Amerika ingin menggunakan meriam barat untuk mendapatkan keuntungan di Korea Utara. Sedangkan Jepang mereka ingin mencari banyak uang dari Korea Utara. Pada waktu itu Jepang benar-benar tempat yang semua orang ingin ambil alih. Pasangan revolusioner telah dikhianati. Harus memberikan hidup mereka yang berharga. Dan anak mereka dibawa ke kakek anak itu untuk dibesarkan. Nenek bayi itu adalah seorang selebritas Korea Utara yang hebat. Tidak hanya adalah seorang guru raja, tetapi juga pemimpin semua penulis. Seiring berjalannya waktu, anak ini juga perlahan tumbuh. Dia ialah pemeran utama wanita kita Go Ae-shin, setiap kali ada kelaparan. Dia juga akan membuka gudang untuk menyelamatkan orang-orang. Memberikan makanan-makanan untuk orang-orang di kota Hanyang Korea Utara. Mungkin siapapun juga sukanya. Sejak kecil dia sudah suka membaca buku, peduli dengan negara besar. Tentu saja, dia ingin mengikuti jalan revolusioner seperti orang tuanya. Kakeknya sangat khawatir, takutnya akan terjadi masalah. Jadi kakeknya menemukan dia seorang master yang mengajarinya teknik bela diri. Masternya adalah seorang pemburu, teknik menembaknya sangat bagus. Dia juga punya cara pelatihan yang khusus. Dari belajar cara menembak hingga mengenai sasaran dengan akurat. Kemampuan menembak Go Ae-shin meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Eugene menerima perintah, mengamati diplomasi AS di Korea Utara. Karena dia menjual intelijen ke Jepang. Eugene segera berjalan ke kampungnya, Korea Utara. Di Korea Utara, dia dan Go Ae-shin akan bertemu dengan cara sangat khusus. Saya adalah kelinci putih, ayo like dan follow ya. Kita akan bertemu di bagian lanjut ya.